warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cendikia Channel, berbicara inspirasi kehidupan. Oke, kembali lagi bersama saya Punja Marianto dengan teman saya Mufid Adi Kusuma. Kali ini spesial sekali. Kita kedatangan tamu yang sangat memotivasi dan juga memiliki banyak karya. Fit, siapa Fit? Langsung kita sebutkan aja nih namanya. Ya, boleh langsung sebut namanya. Kita kasih kisi dulu ke teman-teman biar nggak salah sih dia itu dari mana, entah dari apalah, dia terbuat dari apalah. Ya, masalah menjelasin biografinya biar nggak salah, biar orangnya aja kali ya nanti ya. Iya. Kita langsung aja sebut namanya. Betul. Kita kedatangan oleh Toharo Balkis yang biasa disebut atau disebut nama akrabnya Balkis, bukan begitu? Yes, betul. Oke, Balkis. Jadi tamu ini sangat spesial. Jadi kita di sini pengen tahu nih kisah Balkis. Awal Balkis itu apa sih sebelum jadi orang yang bisa menginspirasi banyak orang? Waduh, apa ya? Ya saya itu ya bukan siapa-siapa gitu. Iya, betul itu emang. Dan belum jadi apa-apa. Ya. Saya itu berasal dari luar pulau, dari Bengkulu, provinsi Bengkulu. Nah, banyak sih yang nggak tahu sebenarnya provinsi Bengkulu itu ada di mana, kayak gitu. Ada yang bilang di Kalimantan. Jadi ketika ada bencana alam di Kalimantan, banyak yang WA saya, gimana kondisi di sana gitu. Nah, saya tanya kondisi apa ya, saya bilang. Dan ternyata mereka salah paham tentang Bengkulu, bahwa mereka nggak tahu bahwa Bengkulu itu ada di Kepulauan Sumatera, ada di sampingnya Palembang, di dekatnya Padang, di dekatnya Lampung, kayak gitu. Oh, kalau boleh tahu ciri khasnya apa tuh di Bengkulu itu? Ciri khasnya, Iya. rata-rata di sana semua makanannya itu bersantan, kayak gitu. Jadi mereka khasnya itu adalah santan dan pedas. Jadi kalau nggak pedas, berarti bukan anak Sumatera. Ya, oke. Udah tahu kan dia dari mana, dari daerah mana, tinggalnya di mana, asal dia sebelum di Jakarta di mana. Ya mungkin banyak orang yang tahu, dan sekarang fungsinya konteks ini ya kita memberitahu teman-teman. Terus selanjutnya nih buat Balkis pengen tahu kan di salah satu karya-karya yang Balkis tuh kayak bernuansa tuh kayak penulisan tentang buku, tentang kritis, kata-kata bijak nih. Jadi Ponja ini pengen nanya, apakah ada hubungan antara hobi dengan karya-karya yang telah tercipta? Apakah Balkis tuh benar-benar menyukai hal-hal itu? Oh, kalau dunia kepenulisan dulu saya kecil itu sempat menulis sebuah cerita. Ayah saya setiap malam dongengin saya. Jadi saya terinspirasi untuk membuat dongeng baru agar bisa diceritain sama orang lain. Tapi waktu itu mungkin ada beberapa orang yang gak suka cerita saya dan dibilang jelek. Dari sana sebenarnya saya sempat berhenti, nggak nulis lagi. Sampai SMP saya diam-diam nulis lagi. 5 buku kecil itu habis saya ceritain tentang kerajaan. Biasa ada putri raja, ada pangerannya, kayak gitu. Tapi ternyata lagi-lagi cerita yang saya buat itu membuat kontroversi saat itu. Tulisan saya dicoret, saya bawa perasaan. Saya robek juga buku saya buang gitu. Dan ketika SMA saya mondok lagi, saya nulis lagi. Di sana sebenarnya nggak ada money oriented ya. Saya nggak berpikiran bahwa menulis itu untuk mencari uang. Yang saya pikirin saat itu adalah saya itu kalau lagi galau nih, lagi bete sebenarnya, lagi nggak mood ngapa-ngapain, obatnya itu 2. Kalau nggak nulis, tidur. Jadi itu jadi safe haven buat saya, jadi obat gitu kan. Jadi saya nulis aja, nulis apa yang saya rasa, apa yang saya harapin, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, kayak gitu. Dan di sana udah mulai nulis novel sebenarnya.
berbentuk dongeng juga. Saya ingat banget waktu saya jadi pendamping anak-anak, setiap malam itu saya harus melakukan namanya dongeng ya, dongeng sama sebelum itu ada pembersihan agar mereka memaafkan hari-harinya mereka gitu. Karena tinggal di pondok pesantren itu bukan hal yang mudah gitu. Entah yang mereka jauh dari orang tua, entah yang tadinya lengket banget sama ibunya tiba-tiba nggak boleh dijenguk 3 bulan, itu mereka shock kayak gitu. Di sana saya bantuin mereka untuk melakukan self talk, berbicara dengan diri sendiri. Saya dongeng mereka cerita-cerita saya kayak gitu. Dari sana udah mulai nulis-nulis gitu, tapi tujuannya bukan untuk mencari uang, tapi emang untuk mengobati mengobati kegalauan saya gitu, mengobati impian saya yang belum tercapai kayak gitu. Dan di sisi lain mungkin hari ini saya nggak punya uang nih, misalnya saya nggak punya uang tapi saya pengen banget yang namanya makan atau minum boba lah ibaratnya gitu, tapi saya punya uang. Nah saya nulis, saya bikin karakter yang dimana dia anak yang bisa beli boba, terus dia bisa minum boba semaunya dia. Nah di sana kan cita-cita saya terwujud gitu. Di dalam cerita saya udah mendapatkan boba itu, walaupun dalam kenyataannya saya nggak beli gitu. Jadi saya bisa bikin dunia yang saya mau kayak gitu. Saya bikin dunia yang saya inginkan, walaupun nanti setelah masuk dunia kepenulisan banyak hal yang harus dirubah kayak gitu. Itu awal saya terjun ke dunia penulis. Itu luar biasa banget Cok. Dia terinspirasi dari seorang ayahnya Cok. Ayahnya mendongengkan dia, terus dia mendengarkan, terus dia mengembangkan lagi Cok. Jadi begitu Cok. Dan luar biasa banget gitu Cok. Jadi saya sih setuju nih, secara pribadi setuju nih pernyataan Balkis. Yang pertama itu ketika kita menulis, kita itu memang menciptakan dunia kita sendiri. Contoh kita nggak membeli suatu barang, namun di cerita itu ya kita kapan buat seolah-olah kita itu memberi barang, itu gampang sekali teman-teman. Jadi intinya kalau kalian punya hobi entah itu apapun, bisa jadi uang ketika kamu mengkonsepkan hobi-hobi itu menjadi sebuah karya. Seperti Bagis ini, dia nggak pernah punya cita-cita jadi sang penulis, tapi dia hobi dengan menulis dan dia tekuni dunia kepenulisan. Ya jadilah orang-orang yang bisa inspirasi ya, bukan gitu kan? Itu kita bisa berkata-kata Cok. Iya. Sakit takjubnya Cok sama seorang Bagis ini yang udah menjadi menguatkan buku-bukunya ya, Masya Allah. Kalau kan masalah penulis kita udah nih, tadi kita lupa nih, kita menanyakan menanyakan itu berapa lama Kak Bagis ini hidup di luar pulau. Oh, berarti berapa lama saya merantau gitu Iya. ya? Tadi kita lupa. Lupa Iya. nanya. Saking kita takjubnya loh. Oh gitu ya. Iya. Saya bikin dongeng gitu, terus kalian wow gitu. Wow, kan. ini menghayati gitu ya. Iya. Ini tahun ke-11 saya ada di sini. Tahun 11 juga gue tahu. Apa 2000 berapa gitu? Saya kesini tahun 2011. Dari semenjak Lulus SD. Itu juga suatu tekad, suatu keputusan yang nggak mudah bagi saya saat itu. Apalagi Jakarta atau ya kota-kota di Pulau Jawa itu terkenal dengan yang namanya semuanya ada di sana gitu. Oh, iya. Kejahatannya. Ada. Dulu saya paling sering ditakut-takutin sama kayak gini. Di Jakarta itu banyak penculik loh. Gitu. Saya inget banget gitu, sampai saya kalau jalan penculiknya mana ya gitu. Suka-suka nanya kayak gitu. Padahal ya nggak ada sih gitu. Nih teman-teman, di usia melalui SD itu emang susah kayaknya itu untuk merantau. Tapi seorang Balkis ini loh, dia bisa untuk merantau. Cok, gimana Cok itu menurut lu Cok?
menurutku sih takjub banget Cok. usia Di usia udah, SD. Iya. kayaknya jenjang SD sudah Iya. berani keluar. Kalau boleh tahu jauh dari orang tua atau orang tua mendampingi bagus? Jauh, orang tua tetap di Bengkulu, saya tinggal sama budi saya. Nah, iya, memang bagus ini ya menyadarkan kita ya, kita mungkin sampai saat ini udah kuliah atau udah kerja, mungkin belum pernah yang merasain jauh dari orang tua. Bagis berjuang demi cita-citanya, demi mewujudkan apa yang dia inginkan. Dia merantau jauh dari orang tua dan menurut saya sih memang sangat menginspirasi. Orang tua. Gua sendiri nih Cok. Nah, Kan gak bisa Cok. Makanya gue takjub banget nih Cok sama Bagis Cok. Gue di seusia dia tuh, setelah lulus SD, itu gue masih dekat banget sama orang tua Cok. Gak bisa jauh banget sama orang tua. sama lah. Masih lengket. Masih lengket. Sedangkan dia udah bisa ke Jakarta loh. Bengkulu ke Jakarta, Masya Allahnya. Tapi itu saya masih sering nangis itu. Nggak tahu kan? Wajar, Wajar. Iya jauh dari orang tua ya wajar namanya nangis. Tapi Iya. untuk Mana ya, setelah berjalannya waktu, Bagis menjadi seorang yang wanita yang kuat menjalani hidupnya dengan kemandiriannya, dengan apa ya? Ya mungkin banyak lah anak-anak kota itu nggak bakal bisa ngelakuin apa yang Bagis lakuin, tapi nggak menutup kita buat ngelakuin itu karena semua anak, semua orang tua pengen jadi anaknya yang terbaik dan anak itu juga bakal menjadi terbaik kalau dia mau berusaha. Iya, iya. Jadi ini ada nih mungkin banyak teman-teman yang bertanya, kalau boleh tahu nih karya apa aja sih yang Bagis sudah bikin atau yang udah terbuat yang menjadi mungkin bisa lah teman-teman itu melihat karya-karya Bagis itu melalui apa, entah udah menerbitkan buku atau udah menciptakan kata-kata bijak yang bisa dipublikasikan atau bisa dinikmati oleh para teman-teman yang mungkin suka juga dengan baca buku atau kata-kata bijak. Sebenarnya kalau untuk antologi sendiri, saya itu ada 10 ya. Tapi 4 antologi saya sebelumnya itu hilang tanpa jejak karena saat saya ikut event antologi itu saya ada kekurangan sedikit. Anaknya ceroboh. Jadi kalau misalnya di jalan nih saya pegang HP, saya lihat WA kayak gitu. Nah, saya berdiri di pinggir jalan, HP-nya dijauhin kayak gitu. Hilang jejak semuanya itu tahun 2018 saat itu. Dan di sana 4 antologi saya masih ingat judulnya, masih ada draft file-nya sampai sekarang. Tapi saya nggak lihat bentuk bukunya kayak gitu. Saya nggak pegang, nggak tahu gimana bentuknya kayak gitu. Karena semua kotak hilang, nggak bisa diperjuangkan lagi kayak gitu. Dan dari sana saya sebenarnya belum menulis lagi, baru menulis kayak gitu. Tapi nulisnya masih settling lagi, nggak mencari uang dulu nih kayak gitu. Udah nulis aja sampai di tahun 2020 saya pikir kenapa nggak coba ya, ya setidaknya punya karya bersama dulu deh sama penulis lain kayak gitu. Kalaupun nggak bisa bikin buku solo gitu kan. Akhirnya saya memberanikan diri kirim tulisan saya, terus diseleksi dan akhirnya lolos. Terus juga saya ikut event lagi, belajar lagi tentang kepenulisan. Dan alhamdulillah di akhir 2020 kemarin kan lebih banyak di rumah ya, lebih banyak disuruh nggak kemana-mana, stay home. ya stay at home gitu kan. Saya berhasil membukukan 6 antologi fiksi dan non fiksi kayak gitu. Saya juga nggak mampu, tapi saya lihat wah ternyata saya bisa ya, saya mampu kayak gitu. Dan emang sudah berencana 2021 kemarin rencananya sih Desember menerbitkannya, tapi saya kirim ke penerbit itu di 25 Desembernya, sedangkan masa seleksi itu 10 hari.
tanggal 5 Januarinya saya baru dapat kabar bahwa naskah saya diterima dan diterbitkan di awal Januari 2021 untuk buku solo perdananya. Keren. Apa ya? Saya bukan penulis yang udah terkenal banget, mungkin kayak Bunda Asma Nadia, Ahmad Rifai Rifan gitu kan, terus juga Ustaz Salim Afila kayak gitu. Tapi di sana ada kebanggaan tersendiri bagi saya karena saya bisa kasih lihat ke ibu gitu kan, kasih lihat saya ini loh gitu, saya punya sesuatu buat kalian yang bisa kalian lihat kayak gitu. Kalau doa pasti ya. Iya, pasti. Untuk orang tua pasti. Tapi kan itu adalah sesuatu yang nggak terlihat. Iya. Gitu. Jadi saya menanamkan dalam diri saya, orang tua saya harus lihat apa yang saya kerjakan. Karena saya bersyukur banget saya diizinkan sama ayah saya untuk merantau. Karena seorang perempuan rentan sebenarnya untuk dirantauan itu. Kayak gitu. Dan banyak orang yang akhirnya pulang karena nggak kuat. Iya benar kan. Ini nih luar biasa banget Cok. Di masa-masa pandemi ini kita nih orang biasa kayak kita, biasanya itu kita ya paling disuruh tetap diam di rumah, paling kita disuruh tidur. Kadang kan kita ada tidur, habis tidur bangun, main HP, makan, gitu ya kan, tidur lagi. Sedangkan dia Cok, dia menulis buku loh Cok. Gimana pendapatnya Cok? Ya gimana ya, namanya juga orang ya, apalagi kan dia kan orang yang bisa menginspirasi pasti beda dari yang biasa. Jadi ketika kita mau menjadi orang yang luar biasa, apa yang kita lakukan itu serba luar biasa, nggak bisa kita biasa-biasa aja. Jujur nih buat Balkis, ini Ponco pengen nanya secara pribadi sih. Aku nanya pribadi, kayak pengen nanya nih sesuatu yang mungkin bisa disampaikan sama Balkis. Mungkin perwakilan juga pertanyaan teman-teman di luar. Jujur, saya sendiri suka yang namanya buku, suka sama sastra, intinya sastra kayak sastra karya-karya buku itu suka banget. Tips nih, jujur belum ada karya yang saya buat, tapi jujur buat Balkis, tips apa sih buat kita menjadi percaya diri dengan karya-karya kita yang buat, percaya kalau karya kita itu memang bagus dan bakalan diterima oleh masyarakat. Jadi saya sendiri belum punya keberanian itu, pengen tahu sih tips-tips buat berani itu kayak gimana. Tips berani menulis. Iya. Kayak gitu ya kesimpulannya ya. Iya. Tips berani menulis pertama itu adalah menulisnya dari hati. Karena ketika kita nggak menulis dari hati, saya sempat kemarin 3 minggu benar-benar nggak nulis. Padahal biasanya saya selalu konsisten menulis 300 kata per hari, minimal banget gitu. Paling banyak 1 bab. Nah di sana saya menulis tapi nggak dari hati gitu. Itu yang membuat kita itu berhenti di jalan karena kita tuh nggak mau nulis itu sebenarnya gitu, nggak mau nulis tema itu, nggak mau nulis yang mungkin genrenya seperti itu kayak gitu kan. Nah, tapi kita maksa nulis. Nah di sana filmnya rasanya itu nggak dapet. Sama aja kayak kita tanya nih, gimana caranya kok orang bisa ya dia latihan, misalnya latihan biola gitu kan, sampai 7 jam per hari gitu. Nah itu sebenarnya dia dari hatinya udah nggak, ya pokoknya gua harus 7 jam nih gitu. Dari sana 7 jam itu dia menikmati gitu, dia nggak ngerasain itu 7 jam, bahkan mungkin dia ya gue baru main sebentar tapi ternyata udah selesai kayak. Itu tips yang pertama. Yang kedua, yang pasti harus belajar lagi, karena kalau kita nih udah nulis berdasarkan hati kita, otomatis pandangan kita dong, otomatis rasa yang kita inginkan gitu, rasa
di sana ada tips-tips tersendiri lagi gitu. Makanya tips yang kedua, kita harus belajar lagi. Jangan sombong, jangan bilang gue mah udah biasa nulis. Jangan sombong. Jadi gue harus ya udahlah gampang itu mah kayak gitu. Ya Iya. nggak bisa kayak gitu. Karena setiap detiknya perubahan itu selalu terjadi, dan setiap perubahan itu kan ada hikmah yang bisa Bermanfaat. diambil. Iya. Dan yang pasti yang ketiga adalah menulis. Tapi kadang-kadang gini kan, misalnya nulis dari hati, tapi itu dia langsung bawa perasaan gitu. Nah, itu nanti pentingnya editor. Pentingnya kita melakukan editing. Biar ini kayaknya terlalu lebay deh. Iya. Ini kayaknya nggak perlu gitu. Ini nggak baku. Ini salah nih kepenulisannya. Kayak gitu kan harus sesuai sama KBBI sama PUBI. Kayak gitu. Tuh teman-teman, ingat jangan mau menulis. Iya, jangan asal nulis ya, emang yang saya lakukan juga seperti itu kan, gak ada salahnya. Tapi nggak apa-apa, nulis aja dulu, nanti tinggal kita gabungin. Ini genrenya ini, ini genrenya ini. Tapi saya mengalami sendiri kemarin, kenapa buku soal perdana saya itu lama terbuatnya, karena nulis saya sesuai diri saya. Jadi saya harus baca lagi dari awal. Ini kesini, ini kesini, kayak gitu. Nanti editingnya lama. Tapi kalau misalnya kita udah bikin outline, gue mau ceritain tentang seorang anak yang hebat, karakternya kayak gini, outline-nya kayak gini. Walaupun nanti pasti melenceng, gak mungkin enggak, karena ide itu selalu berdatangan, ide itu selalu mengubah keinginan pertama kalau nggak ditulis kayak gitu kan. Tapi poin-poinnya gak akan pergi kayak gitu. Intinya mau disampaikan itu pasti sampai sama pembaca kayak gitu. Tapi tetap kalau udah nulis outline jangan dipaksa. Maksudnya udah nulis draftnya nih gimana-gimananya, jangan dipaksa gitu. Harus selesai hari ini, enggak. Karena setiap karya punya tahunnya tersendiri, punya waktunya tersendiri untuk akhir. Jadi jangan buru-buru juga nih. Gue harus menerbitkan 5 buku bulan ini gitu. Itu nanti bisa jadi amanatnya nggak tersampaikan tuh, karena dia ngejar deadline, ngejar kuantitas, tapi bukan ngejar kualitas kayak gitu. Benar. Tapi ada loh Kak, seseorang tuh dia mentargetkan, jadi itu mentargetkan saya tahun ke depan gue harus bisa menerbitkan buku gitu. Pasti itu namanya ikrar, itu namanya akad. Nggak cuma akad nikah doang ya. Iya. Perjanjian itu adalah sesuatu yang kayak gini. Ketika kita mau nyerah, kita balik lagi. Dulu gue udah jalan sejauh ini karena apa? Iya. Dulu gue udah melangkah sejauh ini tuh karena apa? Kalau misalnya kita melangkah dengan niat baik, kenapa harus menyerah dengan cemooh orang lain yang belum tentu benar? Walaupun tetap kita harus muhasabah diri ya. Mungkin aja itu cara Allah menegur kita gitu. Bisa jadi dia gak jahat, tapi itu cara Allah menegur kita gitu. Ada sesuatu yang salah dari diri kita, itu tetap harus muhasabah ke diri kita. Tapi kalau untuk menyerah hanya karena ucapannya dia, iya kenapa gitu kan? Ya jangan menyerah dong. Lu udah jauh-jauh, udah capek-capek di tengah, tiba-tiba lu mau nyerah, tenggelam. Nah itu Kak penyakitnya di sini loh, di Indonesia. Penyakitnya di Indonesia. Iya. Kita udah berusaha, berjuang, seketika dikasih ujian cobaan dari Yang Maha Kuasa. Itu tuh yang paling susah. Udah melenceng gitu. Udah dikasih ujian, padahal tuh Yang Maha Kuasa itu lagi sayang sama kita, ya kan? Betul. Nah di situ terjadinya down. Oke, makasih buat Mbak Kis atas tadi tips-tipsnya. Oh iya. Yang pertama itu tipsnya yang menulis dari hati, kedua belajar terus menerus, dan ketiga itu menulislah. Jadi jangan takut untuk menulis, buatlah karya-karya yang memang kamu sukai, dan mungkin karya itu bakal jadi sesuatu di masa depan yang bakal datang. Iya, yang pasti jadi warisan. Oke, sebelum waktu mungkin udah Oke, dikit udah ya. dikit Nah, ya. jadi kita sebelum tutup pengen
Balkis menyampaikan nih buat teman-teman di luar sana, apa sih pesan-pesan buat ya mungkin bisa dikhususkan buat orang-orang yang suka nulis ataupun nggak tahu nih cara nulis yang baik itu kayak gimana, terus buat orang-orang yang patah semangat biar gimana biar dia semangat lagi tentang mengaktifkan hobi-hobi yang mereka senangi buat menjadi sesuatu karya yang mungkin bakal berguna buat kedepannya bagi dia. Sama karya-karya Balkis nih, teman-teman tuh bisa melihat, bisa mengenal Balkis tuh karyanya, karya apa yang udah terbit dipublikasikan, judulnya apa, belinya di mana gitu. Oh gitu. Kalau antologi sendiri itu apa namanya, di saya unlimited ya, nggak banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pengen baca atau mungkin teman-teman pengen beli, langsung hubungi aja nomor saya. Nomor saya ada di Instagram saya sebenarnya, ada di linknya di atas. Klik aja, nanti saya akan jawab. Dan buku-bukunya pun sudah saya rangkum, sudah saya jadikan satu. Kalau teman-teman mau lihat di Instagram saya juga dengan user ID catatan KIS kayak gitu. Lihat jalan dia di bawah. Iya, dilihat di bawah ini. Catatan KIS, oke? Catatan KIS. Jadi boleh di follow baik user ID Instagramnya, FB-nya, namanya sama, catatan KIS. Jadi kalau teman-teman mau nyari, mau diskusi sama saya, nggak apa-apa, boleh banget kita berbagi cerita gitu. Saya juga seseorang yang haus ilmu dan yang pasti seseorang yang harus terus belajar menerus. Iya, benar. Kita juga sama, begitu. Dan terakhir saya cuma mau berpesan untuk seluruh pejuang di luar sana, untuk semua orang yang mungkin lagi merasa insecure sama dirinya sendiri. Saya cuma mau kasih quote, cukup jadi dirimu sendiri, tidak lebih. Karena gini, saya nih mungkin menulis Mufid, siapa namanya? Mufid Haji Kusuma ya. Itu dia mungkin seorang penyanyi, atau Ponco juga seorang pelukis, atau dia juga seorang penulis. Ya, wallahu a'lam. Dia Echa atau siapa yang di luar sana mungkin adalah seorang penari, atau dia seorang ustazah, atau dia seorang koki, wallahu a'lam ya. Jadi jangan iri dan jangan insecure karena kita punya kelebihan, dan kita yang jelas diri kita itu nggak ada kopiannya gitu, nggak ada kesamaannya sama orang lain. Jadi jangan sedih, semangat. Udah itu aja sih. Aduh. Masya Allah, coba bilang sampai. Ya kita sih bilang malu sama Balkis dengan ketinggiannya dia tuh, kan ilmunya dia, tapi kita nggak boleh malu, ya kan? Ya, karena kita juga bakal bisa Ya, seperti dia atau bahkan dia lebih dari dia. Pokoknya untuk teman-teman jangan putus asa, jangan malu kalau misalnya udah nulis atau bernyanyi atau gini, misalnya apalah gitu deh, karya-karya lain. Pokoknya teruslah berkarya. Tuh. Jangan diem aja atau berhenti aja. Iya. Kamu terbahan, jangan terus terbahan, Iya. tapi lah bergerak untuk masa depan kalian. Iya. Masya Allah. Oke, makasih buat teman-teman yang udah mau nonton. Jangan lupa dukung kami di channel Ketiga Channel. Jangan lupa juga subscribe. Jangan lupa juga komen, share, dan ikan loncengnya. Oke teman-teman, apa yang kita buat itu benar. Jangan lupa di komen. Kita kedepannya itu mau ngangkat apa gitu ya, mengangkat materi apa gitu. Oke, pokoknya ada di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Aku wabarakatuh. pernah berkata bahwa satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus ribuan kepala, bahkan jutaan. Halo, namaku Tahara Balkis. Inilah 6 antologi fiksi dan non-fiksiku yang dibukukan 2020. Dan Januari 2021, aku menerbitkan buku soal perdanaku berjudul K dengan nama pena Eskis. Aku dan penaku adalah aku dan cintaku, aku dan setiap jalan juangku. Dari waktu yang telah berlalu, aku belajar cukup jadi dirimu sendiri, tidak lebih. Mungkin saja aku seorang penulis,
dan bisa jadi kamu seorang penyanyi. Setiap kita punya cahaya tersendiri untuk bersinar, maka jadilah lebih terang.